Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Effendi dengan NIM akhir 049 dari kelas H. Di sini saya akan mempraktikkan atau menjelaskan mengenai cara menggunakan MQ135 sebagai pendeteksi makanan basi. Yang pertama, kita harus download dulu skematik dari maksud saya skema datasheet dari sensor MQ135. Lalu dari grafik ini akan kita ambil data, maka dari itu grafik ini harus kita screenshot terlebih dahulu. Setelah kita screenshot, maka kita menuju web plot digitizer. Langsung saja kita upload file screenshotannya. Lalu kita kalibrate. Ya, cara kalibrasinya ya disesuaikan dengan titik X1 yaitu di sini. Dan kemudian titik X2 di sini. Kemudian titik Y1 di sini. Dan titik Y2 di sini. Oke, setelah itu karena ini adalah diagram bukan linear, jadi kita harus mengaturnya menjadi diagram logaritma. Lalu sesuaikan dengan nilainya. Lalu kita calibrate. Oke, setelah sudah, maka kita akan mengambil data dari NH4 atau yang lainnya dengan cara add point. Add point, kita titik di data tersebut. Kita paskan. Semakin baik titik, maka semakin baik juga datanya. Oke, setelah kita berhasil mempoint dari data ini, maka kita bisa view data. Nah, data ini akan kita masukkan ke dalam Excel. Jadi kita tadi sudah mengambil data dari datasheetnya, dan sekarang saatnya ini sudah saya masukkan ke dalam Excel dan sudah saya sesuaikan. Untuk X adalah nilai ppm dan Y-nya adalah rasio dari RS per RO. Untuk CH4 seperti ini. Oke, setelah tadi kita mencari rumus di Excel, maka kita masukkan ke dalam program, yaitu ini ppm sama dengan, untuk mencari ppm nya kita masukkan rumus dari Excel nya. Lalu kalender ini dideklarasikan 3,6 menurut datasheet, lalu RO nya menggunakan 20K. Jadi program ini akan mengkalibrasi terlebih dahulu di udara bersih. Setelah dikalibrasi dan mendapatkan RO, maka dia baru bisa untuk mendeteksi nasi basi. Oke, kalau di datasheet kita lihat semakin tinggi ppm maka rasionya semakin rendah. Maka di sini kita akan buktikan. Kita upload dulu.
Oke, ini posisi tidak saya beri nasi basi. Ya, dia akan kalibrasi RO terlebih dahulu. Tentunya di udara bersih. Setelah RO terdeteksi, maka dia sudah mulai membaca. Dan ini saya tampilkan serial ploternya. Ya. Dalam keadaan tidak saya masukkan nasi basi seperti ini, lalu saat saya beri atau saya dekatkan dengan nasi basi, bisa dilihat bahwa ppm-nya meningkat dan juga rasionya menurun. ppm meningkat dan rasio menurun. Oke, sekarang kita coba tidak kita beri nasi basi ya di udara bersih. Ya, itu juga terlihat ppm-nya menurun dan rasionya mulai meningkat. Kita coba masukkan lagi ke dalam nasi basi. Ini kita masukkan ya. Ya, trennya mulai terlihat bahwa jika terdeteksi nasi basi, ppm-nya meningkat. ppm meningkat. Nah, rasionya juga akan menurun. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.